Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita sama-sama hormati dan muliakan dan menghormati Guru Haji Muhammad Zaki Islam SPDI yang bersudah untuk mengisi kajian bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian Ramadan rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang berusaha dapat kembali berkumpul di Masjid Jami'ah Ihsan Bersama ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang sudah dan pada saat ini akan berguna dan bermanfaat bagi kita bersama untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari, tentunya di bulan suci Ramadan dan di bulan yang berikutnya. Ini untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk waktu yang kita tempuh pada kesempatan sore hari ini yaitu sajian materi 45 menit dan untuk sesi kedua nanti 15 menit untuk tanya jawab. Ini pada yang mukarram di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qadna labbaik ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan wasulna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'du. Dari al-mukarramun para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para tokoh adat, dari al-mukarramun, para hadirin hadirat jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang tubuh kami masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap diberikan keafiatan, diberikan kesempatan, diberikan keistiqomahan untuk terus dapat meninggalkan langkah kaki kita menuju tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat ini menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, menjadi sebab Allah mudahkan segala urusan kita semua, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita.
menjadi sebab untuk kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah bismillahil Fatihah. Ini Bapak Ibu para jemaah hadirin hadirat rahimahumullah, melanjutkan kajian kita pada minggu lalu yang disambung kita membahas kemarin tentang bab sujud sahwi. Sekarang masuk kita dalam pembahasan bab sujud tilawah. Perlu kita pelajari, perlu kita kaji semua hal yang terkait ibadah kita semua. Perlu kita kaji karena suatu hari nanti atau suatu saat nanti pasti ada kondisi-kondisi kita akan melakukan ibadah tersebut. Contoh, ada beberapa jamaah tidak mau mengkaji tentang ilmu tayammum. Wah, dia kata tayammum mungkin diberi air kembali. Akhirnya dia tidak pernah mengkaji tayammum. Kalau ada pengajian tayammum dia tidak ikut dan dia tidak mau bertanya tentang tayammum. Sampai suatu saat Allah takdirkan dia berangkat ke suatu tempat menggunakan pesawat yang mana di pesawat itu di negara lain dan tayammum para jamaah kami dulu di rumah masing-masing, sehingga menyebabkan kita harus tayammum. Pas kondisi barat ini kita lakukan apa? Dia dengan tayammum pasti. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita kaji apapun itu mengenai fikih sebetulnya. Tapi di ibadah ini karena suatu saat pasti dia tayammum, pasti dia alami, pasti dia lakukan mengenai ibadah-ibadah tersebut. Sholat musafir contohnya, wah di negara lain ada beberapa tahu supaya musafir sholat jamak takdim, sholat jamak takhir, sholat jamak kosor. Ayat mana yang kita tanya supaya tepat waktu bayar dan sholat, supaya sholat bayar dan masak, supaya masak. Sehingga suatu saat dia dipertemukan pada situasi kondisi dia sedang dalam perjalanan. Akhirnya berangkat dia ke tanah suci menggunakan pesawat. Di dalam pesawat dia 10 jam dia bertemu sholat zuhur asarnya di sana dan lain sebagainya. Akhirnya di saat semua orang sedang menjamak sholatnya, kemudian ditawar dirangkap waktu zuhur dan asar. Akhirnya nanti bila ada zuhur, bila ada asar. Akhirnya tidak bisa menjamak sholatnya seperti yang lain ketika dia musafir. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari. Jadi perlu kita kaji, perlu kaji nabi-nabi bertanya isi malam ini termasuk dalam hal ini kita bahas tentang sujud sahwi kemarin. Penting sujud sahwi karena suatu saat waktu akidah saat numpang dalam sholat, waktu akidah arah air kemadian di dalam sembahyang dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita bahas tentang bab sujud tilawah. Bab sujud tilawah. Supaya desa masih buat tilawah, sujud tilawah. Oh, siapa tahu nanti ketika belum sampai sedang sholat di masjid Al-Ihsan, masjid Jamil Koyong, ternyata ada salah satu imam yang mengajak kita untuk sholat untuk sujud tilawah dan lain sebagainya, tertawa jahil. Jadi jangan sampai kita lakukan seperti kata ulama, waktu ambil dari ilmu yang amal setiap amal ibadah yang kita lakukan harus dari itu. Kalau dia beribadah pada saat itu, ibadah kita akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mari kita kaji apapun itu mengenai perihal fikih
tusaddu sajdatul tilawah lil qari'i was sami'i wal mustami'. Disunnahkan melakukan sujud tilawah lil qari', pertama bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Disebut kita jelaskan pada minggu lalu, sujud tilawah tersebut dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Dalam Quran ada beberapa ayat yang sudah disepakati oleh ulama sebagai ayat-ayat sajadah, sehingga ketika kita membacanya atau mendengarnya atau menyimaknya, maka disunnahkan kita melakukan sujud tilawah. Izin yang bertanya, Muslim yang ada di tempat ini, wah mau sujud tilawah? Mana-mana sekali. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa imam sholat kita yang mengajak untuk sholat atau membaca ayat-ayat sajadah sehingga kita melakukan sujud tilawah tersebut. Siapa yang disunahkan melakukan sujud tilawah? Al-qari', si pembacanya. Di dalam baik di dalam sholat maupun di luar sholat, selama dia membaca ayat sajadah, tersunahkan ya sujud tilawah. Terus bagi siapa? Wasami', orang yang mendengarnya. Dan yang ketiga wal mustami', ketiga adalah orang yang menyimak. Dia beda menyimak dengan mendengar. Dengan mendengar ini dia dengar sesuatu tapi dia tidak niat untuk mendengar itu. Contoh dalam suara motor bergerak mesin, dia kuat yang kepada dengar suara motor tinggi tapi jelas suara motor itu terdengar. Kalau menyimak, berarti namanya menyimak, peluru mendengarkan suara kami di sini dengan seksama, itu namanya menyimak. Jadi orang yang membaca, mendengar tidak sengaja dan menyimak orang yang membaca ayat-ayat sajadah, kesunahan sujud tilawah. Jelas kira-kira ini. Wa yata'akkadu sujud lil mustaqim ila sajadal qari'. Dan yang paling ditekankan untuk melakukan sujud tilawah adalah orang yang sedang menyimak bacaan ayat sajadah tersebut. Kalau dia melihat si pembacanya sujud duluan, jelas kira-kira. Terus giliran dia sampai pada ayat wasjudu waqtarib. Tapi harus baca sampai ayat itu. Nah, ketika saya yang membaca ayat sajadah ini melakukan sujud tilawah, maka pelunggu yang ikut imam ngaji ini kesunahan paling sunnah daripada qari itu sendiri. Kalau si pembaca ini sujud, maka paling sunnahnya itu sujud adalah orang-orang yang menyimak. Begitu juga ketika pelunggu sedang sholat berjamaah, si imam sujud tilawah dan pelunggu wajib menyimak. Jelas kira-kira ini simak. Tapi ini karena kita tidak pernah atau jarang melaksanakan sujud tilawah ini, si imam penuhnya bersemayam dan jemaah dulu lebih kena bersemayam ini. Ya. Sepakat juga jemaah berjanji setema sembahyang sampai ada jemaah, insya Allah makin rakaat pertama yang baca ayat sajadah kemudian sujud tilawah gigi. Jadi makmum tahu bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah. Beda sampai di para makmum. Oh ini imamnya dari lulusan Timur Tengah langsung baca surat panjang terus sampai pada ayat sajadah dan bersemayam di makmum tidak pernah melaksanakan sujud tilawah kemudian dibaca ayat sajadah pun langsung sujud. Oh Akbar. Akhir makmum bagaimana? Bingung Pak. Udah kebet langsung sujud ini. Subhanallah, boleh makmum para imam baru ruku imam ini. Padahal imam betul memang imam mau sujud
Jelas ini. Nah, kalau melakukan satu ibadah yang jarang dilakukan oleh makmum setempat, maka perlu dia kabari dulu bahwasanya kita akan melakukan ibadah tersebut. Jelas ini. Contoh, Arab qunut nazilah. Nanti ada qunut nazilah ini. Qunut yang dibaca di luar, maksudnya selain di waktu subuh untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang di apa namanya terzalimi lah di Palestina atau di mana. Akhirnya ada satu imam berinisiatif karena melihat kondisi saudara kita di Palestina sekarang sudah betul-betul butuh bantuan doa kita. Akhirnya pas sembahyang Isya di iktidal terakhirnya dia melakukan qunut atau membaca qunut nazilah, lalu membuat barang jamaah jamaah ini. Kebetulan jamaah ini tertutup oleh direk itu yang saya rukuk terakhir di rakaat terakhir baik Isya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal Allah yanbaghi Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin dengan Allah dengan jamaah ini betul-betul sujud karena depan dulu di cerita antara sujud antara qunut nazilah atau mungkin cara yang lakukan sujud qunut nazilah ini, atau ada beberapa yang memang tidak pernah melakukannya. Maka dalam hal ini perlu yang semakin yang terasa betul supaya tidak teracau, supaya tidak difitnah. Perlu dakar yang tentu ibadah memang kalau seperti kawin ada bisa jadi fitnah. Contoh misalnya ada di dalam bacaan Al-Quran namanya qiraah sabah. Jadi bacaannya berbeda dengan bacaan yang terusan. Kalau kita ini yang sehari-hari kita baca Al-Quran pakai satu imam saja, di imam yang lain beda bacaannya, di imam yang lain beda pendapatnya. Contoh, dulu kalau baca Al-Quran wal laili idza saja, ada satu putra-putra pendukung pulang dari Timur Tengah sudah belajar qiraah sabah di sana, kemudian langsung imami sholat di Masjid Jami' Buyut, kemudian langsung pakai qiraah sabahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Nah, seperti respon jamaah. Kejauh dari sekolah berduri saja. Betul memang bacaannya ini pendapat dari imam yang lain, tapi kita yang belum tahu memang parah dulu memang tercerita dulu kecuali imam yang menyampaikan apa itu makin yang dari imam yang kadu riwayat Imam Hafiz, yang kadu riwayat Imam Waras, kadu riwayat Imam Bikin misalnya. Baru jelas. Oh sila kadu BP Imam bin Auf ini jelas. Jadi perlu yang semua disampaikan sebagai imam kepada jamaah untuk melakukan satu ibadah yang jarang dilakukan oleh jamaah. Contoh lain, supaya Idul Fitri Idul Adha yang kita lakukan sekali setahun doang, tetap mengingatkan jamaah bahwasanya nanti akan ada pembacaan akan ada takbir di rakaat pertama. Berapa takbir? Kalau di rakaat kedua, tapi kebaca di antara salah-salah takbir
dalam Al-Quran ayat sajadah itu di mana saja. Ada 14 titik yang sudah disepakati oleh ulama. Di dalam sahih disebutkan bi a'rafi ra'din nakhli subhana qaryah bi hajjin bi furqatin bi naqlin wa bil juzur bi hamid najmin syaqqatil iqra fa hadhihi mawadi'u sajdatit tilawati intajuz. Ada 14 yang disebutkan oleh ulama di mana saja letaknya ayat-ayat sajadah tersebut. Tapi yang sering kita dengar kalla la tudik wasjud wa qitarin akhir ini. Tapi apa bodoh silakan. Ada di surat Al-A'raf, ada di surat Ra'd, ada di surat An-Nahl, ada di surat Maryam, ada di surat Haji, surat An-Nahl dan lain sebagainya, Hamid dan lain sebagainya. Ada di tempat-tempat tersebut ayat-ayat sejadahnya. Biasanya kalau di Mus'haf Al-Quran ada ayat sejadah di alat alat stempel gambar namanya gambar masjid tinggi model. Alat stempel oke tinggi aja. Nanti ada ayat sajadah. Suruh di sujud tilawah. Sujud tilawah pun ada syaratnya. Tidak boleh dia melakukan sujud tilawah kalau belum dia memenuhi syarat-syarat ini dari pelaku ibadah. Ini tetap harus ada syaratnya. Dia sembarang anak ya gawe-gawe ini syarat ibadah tersebut. B syarat yang pertama at-takunan qiraah masruqah. Kharaja bihi qiraatul junub wa nahwihi wal qiraatu fi tahwil hukum. At-takunan qiraah masruqah. Hendaknya bacaan yang tersebut memang bacaan syariat, maksudnya bukan dibaca oleh orang namanya yang sedang junub. Ini orang junub terus baca ayat sajadah. Menara dengan junub baca ayat sajadah belum bersunahan sebelum tilawah. Karena memang bacaan bagi orang yang tidak diperbolehkan baca Al-Quran. Pada saat itu orang lain baca Al-Quran dan Al-Quran. Jadi bacaan ini sedang dibaca oleh orang-orang yang diperbolehkan baca Al-Quran. Maksudnya orang yang suci dari hadas besar dan sebagainya. Terus syarat kedua at-takunan qiraah maqsudah. Orang jadi qiraatun naik. Bacaan ayat sajadah tersebut, bacaan Al-Quran yang dibaca tersebut memang memang dia mengaji sedang tadarus, memang dia baca surah di dalam sholat, memang dia baca dalam keadaan sadar. Beda halnya kalau dia baca ayat sajadah ini orang yang sedang ikut di dalam tidurnya. Kalau jadi qiraatun naik wasakra atau orang yang sedang mabuk. Kebetulan dia habis Quran karena ini maka tidak puji segalanya bacaan Al-Quran. Kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Kata kebayang dia perojaan Al-Quran sampai lain sampai dalam mimpi. Dia dengan perojaan itu kebetulan dalam perojaannya ketiga dikira baca ayat sajadah, maka kita tidak disunahkan sujud tilawah dari bacaan orang yang sedang tidur atau orang yang sedang mabuk. Dulu lalu kebetulan aku dia kan teler waktu ini, berbeda ke model teler. Satu ayat itu yang dibaca karena tujuh sujud uang tarik. Kita dengar dia membaca, tapi tidak disunahkan untuk sujud tilawah karena keluar dari bacaan orang yang sedang mabuk. Jelas kira-kira ini. Jadi bacaan yang harus keluar dari orang-orang yang sadar, betul-betul sedang sadar. Terus kemudian yang ketiga at-takunan qiraah li jami'i ayat sajadah. Ini sunnahnya dia untuk sujud
sujud tilawah. Seperti contoh tadi, gak mendengar wasjud wa tarik, gak mendengar. Dengar penuh ayat penuh, kalau penuh kalla tuqil wasjud. Kalau dia dengar penuh, maka kesunahan sujud tilawah. Dan gak mendengar seperti wasjud wa tarik wa tarik, maka dia tidak disunahkan sujud tilawah. Kalau dia mendengarkan hanya sepotong, kalau dia dengarkan satu ayat pun, maka disunahkan sujud tilawah. Terus kemudian antakuna qiraah min qa'idin wahidin, disunahkan sujud tilawah kalau dia dengar bacaan tersebut dari satu orang yang membaca. Contoh, ketika menerus sekit maju salain imam, maka dari bacaan satu orang ini, maka yang lain disunahkan untuk sujud tilawah. Beda halnya kalau dia baca bersama-sama, kajian pintu menerus, kajian pintu beliau maju. Ada baca beliau maju sama ini, anggaplah dia baca juz amma dengan juz terakhir, dan beliau baca naik akhir dulu di tengah, semuanya berdiri beliau maju. Allah Sampai baca satu itu, maka tidak disunahkan sujud tilawah kalau yang membaca ini orang banyak. Jelas? Apabila sakit dengan mati dan kesunahan sujud tilawah. Tapi ini baca orang banyak, maka tidak disunahkan sujud tilawah dari bacaan orang banyak tersebut. Terus kemudian antakuna fi ghairi sholatil janazah. Sujud tilawah tidak dilakukan di sholat jenazah. Kalau dia sujud tilawahnya di dalam sholat zuhur, sholat asar masih memungkinkan, walaupun dia sirr saja. Apalagi sholat yang jahar, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, boleh sujud tilawah di dalam sholat, boleh sujud tilawah di luar sholat, kecuali sujud tilawah di sholat jenazah. Karena di dalam sholat jenazah tidak ada rukunnya yang bergerak, maksudnya tidak ada sujudnya, tidak ada rukunnya. Sholat jenazah dari takbir dikit salam saja, dari takbiratul ihram, terus kemudian baca-bacaan rukun qaulinya, terus baru assalamualaikum. Jadi tidak ada gerakan sujudnya, maka tidak boleh melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat jenazah. Terus kemudian yang keenam, alla yatulal faslu bainal qiraah was sujudi urban. Jarak dia melakukan ayat sujud tilawah tidak boleh dengan jangka waktu yang panjang dari dia mendengar bacaan tersebut. Contoh, Allah tujuh sujud dua kali mendengar ayat dan sejadah, dan masih dengan wajibah konek semenit 2 menit ada rasa perlu ayat sajadah, sujud kan bisa. Nah, kalau jeda dia antara mendengar bacaan tersebut sampai dia sujud ada jangka waktu yang panjang, maka tidak disunahkan dia sujud tilawah. Tapi kalau waktunya sebentar, bil uruf, menurut pandangan kita kira-kira konek dia baru tadi, kalau dia anggap lama maka tidak disunahkan. Tapi kalau dia anggap sebentar, kepik-kepik bisa pedasnya masih baru, maka silakan, masih boleh. Tergantung pendapat kita menganggap ini lama atau sebentar. Jadi kalau terlalu lama, ada sujud tilawah, waktu haji ayat sejadah baru bilang, marah jadi bola seperti itu. Berarti tidak disunahkan lah, tidak disunahkan lagi. Jelas kira-kira ini. Wa akan sujud tilawah khaliyas salat sab'ah. Ketika kita sujud tilawah di luar salat, kalau di dalam salat keluar, ketika mendengar sujud tilawah di sini mah ini ngajak langsung sujud.
Selesai sujud langsung naik lagi melanjutkan bacaannya. Tapi di luar sholat pelaksanaan sujud tilawah berbeda dengan di dalam sholat. Dan ada rukunnya. Dan rukunnya juga sama seperti model-modelan rukun-rukun yang lain. Ada rukun tertibnya. Berarti ada di tertib tergawe rukun ini dengan sahur sujud tilawah dan sunnah arah pada tetap para aturan di dalam ibadah kita. Saat pertama artinya harus berniat sujud tilawah. Dan bau yang sampai sujud darah pilu-piluan. Dilarang dengan sujud pilu-piluan tidak sah sujudnya dengan pilu-piluan. Harus dia memang tahu di dalam hati dia berniat sujud tilawah. Saat kedua takbiratul ihram. Arab takbiratul ihram. Allahu Akbar. Arab ucapan Allahu Akbar yang menjadi pendahulu di dalam sujud tilawahnya. Ucapan Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram, takbir pembuka di dalam sujudnya. Jadi barang sembahyang model ini. Terus kemudian setelah takbiratul ihram, maka langsung yang ketiga melakukan sujud tilawah tersebut. Allahu Akbar, langsung sujud tilawah. Terus kemudian setelah sujud yang keempat, waktu makninah fihi. Ketika sujud kesunahan makninah. Berbeda dengan makninah. Santai dulu detik bergerak, biarkan sujudnya agak lama, sekiranya seperti kita membaca subhanallah. Mana-mana lalu 4 detik, paling sedikit lalu 4 detik dan sujud. Kalau bisa dipanjangkan dengan bacaan-bacaan doanya, silahkan dipanjangkan. Tapi paling tidak sujud tumakninah. Mana barangkali sujud sembahyang ini. Jelas ini. Terus yang kelima, al-julusu. Wajib menyatulah dalam keadaan duduk. Nanti mau sujud, terus rukun berikutnya dia kembali duduk. Terus duduknya seperti duduk orang tahiyat akhir. Duduk namanya. Duduknya seperti duduk orang tahiyat akhir. Terus setelah dia duduk tahiyat akhir, baca tahiyat cuma duduk saja. Terus baru rukun berikutnya yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan isi takbir, tertutup isi salam. Pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat beda dengan sujud syukur. Sujud syukur penuh dengan Nabi kabar gembira. Dia pun si Bidir lagi ke Taiwan tidak kirim habis dengan kita tanpa ubah umroh. Di sana berlangsung sujud dan perlu yang takbir dulu yang pada sujud dulu yang bertaraf ini. Khusus di bab sujud tilawah, kalau dia sujud tilawah di luar sholat, maka kesunahan para tahu begini dengan tiara dengan menerus di luar langsung menghadap kiblat, langsung niat ya Allah, yang niat sujud tilawah basuh. Dakak mendik usul di salam tilawah dinaran usul dia. Cukup dia niatkan dalam hati ya Allah yang niat sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung sujud. Nanti sujud tersebut dia makninah membaca doa-doanya, terus kemudian bangun dari sujud. Arah sekali saja dia sujud, berdua yang sini sujud, langsung posisi duduk yang pun assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Dan semua itu harus dilakukan secara tertib. Tapi karena tertib ini harus berurutan, satu duduk, satu terpemulik, rukun sholat. Tidak boleh dia melanjutkan ke rukun berikutnya kalau belum sempurna dia melakukan rukun tersebut. Harus berurutan. Begitu juga di dalam rukun wudu harus berurutan.
harus tertib. Begitu juga di sujud tilawah fikih ada syarat tertibnya, ada rukun tertibnya. Memang tidak ada gerakannya. Tertib fikih hanya rukun maknawi, sekedar makna saja tertib berbuat buruk terjaga berarti mau otomatis rukun tertib tidak ada gerakan. Mungkin ketika merukunkan rukun sholat sekian banyaknya terakhir ada tertib, tapi tidak ada bacaan tertibnya, tidak ada gerakan tertibnya. Tidak dengan sembahyang di proses sembahyang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tertib. Atau tidak ada gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dia tertib maksudnya sukses. Tidak ada gerakannya. Dia hanya sekedar makna pegawai secara kedudukan. Maka telah sah kita melakukan rukun tersebut. Nah, di dalam rukun wudu contohnya harus mulai niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, diri basuh kaki, selesai. Kalau tertib dilakukan, otomatis kita mendapatkan rukun tertib tersebut. Tidak ada gerakannya, tidak ada bacaannya. Ditulis ini sunai, tertib basuh, ada. Tapi ada satu kondisi orang yang berwudu boleh tidak tertib. Kalau tertib dengan saat wudu ini dalam satu hal saja. Kapan? Fi mas'alatin mas. Kalau seseorang tersebut wudunya dengan cara menyelam. Kebetulan berduit kolah tinggi balik, kabur wudu. Nanti akan ledak bisa. Akhir berdebruk dalam kolam. Apa itu wudu? Ada sesuatu di dalam. Seakan dengan dalam dikit bau atur, ambil berjuluk teri dekai. Kemudian dulu dan bau yang dulu yang begini yang mahal yang kecepat. Kalau sudah dia masuk ke dalam kolam tersebut, walaupun dia hanya sebentar di dalam tersebut, dia telah dulu di permukaan air langsung tulis bajunya tersebut sesuai niat. Ada niat hilangkan hadas kecil, maka dia suci dari hadas kecil. Kalau dia niat hilangkan hadas besar, maka dia suci dari hadas besar. Bagi orang yang menyelam dan dia tertib akan mengkaji sehingga dia wajib tertib. Begitu juga dalam hal ini. Rukunnya tersebut adalah harus ada tertibnya. Waktu itu sujud tilawah. Nah, di tempat sujud tilawah ini nanti menjadi pertanyaan kita semua. Apa yang terbaca di sujud tilawah ini? Nah, yang dibaca kasujud di sholat. Pertama kita baca barang satu baca kemudian sujud sembahyang. Kami baca sujud sembahyang. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Baca barang kita sujud sembahyang wa yazidu. Yang terlebut Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukra wa ta'ati biha wizra wa qbalha kama qabiltaha min abdika Dawud kebilun. Ada berbeda kita mana-mana baca sujud sebarang kata baca sujud sembahyang sembahyang apa benar ada yang baca tasbih masih boleh. Intinya rukunnya hanya tempat ingat satu baca dan silat baca satu baca waktu sujud. Bila sampai ayat tersajadah bidriyain au nahwihi. Bagaimana kalau dia mendengarkan pembacaan ayat sajadah tersebut dari radio? Dia mendengar milik dengan penerus, dia mendengar milik dengan baca, dia mendengar milik dengan sembahyang. Lalu kebetulan radio Mandalika ya 88,0 FM. Ia sampai bahaya membuka dengan Al-Quran sampai pada ayat saja. Terus berarti apakah kita sujud tilawah dari mendengarkan bacaan dari radio tersebut? Fa in kana halan ay ala al-awaq mubasharatan fa yusatu lahu
kalau yang disetel di radio tersebut live, tapi dengan live langsung disetel kaset. Kebetulan Yehuda calling internasional di studio Mandalika misalnya. Ayo disuruh ngaji di radio live, langsung ngaji di radio, dan aku setel kaset lagu Arab dengan ngaji di radio ini. Terdengar si dengar sepulau Lombok. Anu ini si ngaji ini. Bahkan saudara kita di Malaysia bisa mendengarkan secara langsung radio live-nya Mandalika melalui internet misalkan. Maka siapapun yang mendengar dari live tersebut tetap bersunnah sujud tilawah. Kalau live ini secara langsung. Wa illa bi akana min sauti nahwi musajjil fala. Maka kalau bukan live tidak disunahkan sujud seperti orang yang sedang menyetel kaset. Kebetulan duit kaset amal. Darwin. Belum selalu amal. Itu harus benar-benar bila anggota ini pas di ayat-ayat saja dah misalkan di sunnah sujud tilawah karena itu diputar bukan live, itu memang rekaman dari kaset. Jelas ini begini. Wallahu a'lam bishawab. Tunas kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ingin macam versi mau